Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Teknologi Rempah dan Bahan Penyegar, perkuliahan minggu ke-13. Di sini kita akan mempelajari terkait senyawa fitokimia pada produk rempah dan bumbu. Oke, kita mulai ke definisi terlebih dahulu. Jadi fitokimia secara bahasa ini terdiri dari dua kata, yaitu fito yang artinya tumbuhan dan kimia artinya senyawa kimia. Jadi fitokimia ini adalah senyawa kimia dalam tumbuhan. Jadi disebutkan hanya dalam tumbuhan. Nah, kemudian secara istilah fitokimia adalah senyawa kimia non-nutrisi yang memiliki fungsi proteksi ya atau pertahanan yang diproduksi di dalam sel tumbuhan. Jadi senyawa fitokimia ini tidak memiliki fungsi nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lain-lain. Tetapi fungsi daripada senyawa fitokimia adalah untuk pertahanan atau bisa disebutkan sebagai sistem imun untuk tumbuhan. Nah, senyawa fitokimia ini juga bisa disebut dengan metabolit sekunder. Nah, jadi metabolit ini ada dua, ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder. Nah, kalau misalkan metabolit primer adalah senyawa yang digunakan untuk pertumbuhan, seperti karbohidrat, protein, ataupun lemak. Nah, sedangkan senyawa metabolit sekunder adalah senyawa yang fungsinya untuk pertahanan ataupun sistem imun bagi tumbuhan. Nah, contoh daripada senyawa metabolit sekunder ada senyawa fenolik ya atau polifenol, ada alkaloid dan ada terpenoid. Oke, kita masuk ke senyawa yang pertama yaitu terpenoid. Nah, terpenoid ini adalah senyawa yang terbentuk dari rangkaian isoprena atau C5H8. Nah, kita masuk ke definisinya. Terpenoid merupakan produk alami yang terdiri dari gabungan isoprena ya atau rumus kimianya C5H8. Nah, terpenoid ini bisa ditemukan di tumbuhan dan hewan. Tetapi di hewan kandungan senyawanya lebih sedikit dibandingkan di tumbuhan gitu ya. Nah, senyawa terpen ini juga banyak ditemukan pada bagian getah gitu ya di tumbuhan. Kemudian di sini ada berbagai fungsi senyawa terpenoid, bisa digunakan sebagai antimikrobal, anti jamur, antivirus, ataupun imunomodulator ya untuk memacu sistem imun. Nah, senyawa terpenoid ini memiliki komponen utama minyak atsiri. Jadi ketika kita mengekstrak minyak atsiri, nah di dalam minyak atsiri paling banyak itu mengandung senyawa terpen dibandingkan dengan senyawa fitokimia lainnya. Kemudian di sini eh, senyawa terpenoid ini juga larut dalam pelarut organik. Jadi ketika kita ingin mengekstrak senyawa terpen, maka alangkah lebih baiknya kita menggunakan pelarut organik. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai jenis senyawa terpen tergantung pada jumlah isoprena. Di sini ada monoterpen. Nah, monoterpen ini terdiri dari dua isoprena, gitu ya. Nah, di sini ada apinena, mentol, dan lain-lain. Kemudian ada senyawa sesquiterpen, kemudian ada diterpen, ada politerpen, dan ada terpenoid tidak beraturan. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu monoterpen. Nah, monoterpen ini terdiri dari dua rangkaian isoprena. Jadi rumus kimianya C10H16. Nah, biasanya monoterpen ini terdapat dalam kelenjar daun atau kulit tanaman. Nah, contoh senyawa monoterpen ini ada mentol, gitu ya. Kemudian ada eugenol, ada limonen pada jeruk, gitu ya. Ada geraniol, kemudian ada apinena pada jantan. Nah, fungsinya untuk kesehatan monoterpen ini bisa terapi tekanan darah, gitu ya, terutama untuk penderita hipertensi. Di sini ada contoh senyawa monoterpen dan tumbuhannya. Di sini ada senyawa limonen pada kulit lemon. Ya, kemudian ada senyawa linalol pada daun seledri dan ketumbar. Kemudian di sini ada di daun kemangi, ada senyawa
monoterpen pinena gitu ya. Di serai ada geraniol, kemudian di peppermint ada senyawa monoterpen jenis mentol, kemudian di jintan ada senyawa monoterpen jenis apinena ya. Jadi banyak ya di setiap rempah itu ada berbagai jenis monoterpen masing-masing. Kemudian ada senyawa sesquiterpen. Nah, ini senyawa sesquiterpen ini dia terdiri dari 3 rangkaian isoprena. Jadi rumus kimianya C15H24. Nah, biasanya contoh dari sesquiterpen adalah senyawa bisabolen dan zingiberin. Gitu ya, pada jahe. Nah, biasanya sesquiterpen ini banyak ditemukan pada bagian bunga dan buah. Nah, ini fungsinya juga bisa digunakan sebagai antimikroba atau insektisida gitu ya. Nah, contoh daripada sesquiterpen di sini ada senyawa farnesol pada bunga kenanga gitu ya. Kemudian ada senyawa akadinina juga pada kemangi ya. Kemudian ada senyawa karotol ya, sesquiterpen karotol pada serai. Oke, kita lanjutkan di sini ada senyawa diterpen. Nah, diterpen ini dia terdiri dari 4 isoprena. Jadi rumus kimianya C20H32. Nah, diterpen ini banyak ditemukan pada daun, gitu ya. Nah, ini fungsi fisiologisnya bisa sebagai antitumor, antioksidan, ataupun pelancar aliran darah. Terutama bagus dikonsumsi oleh penderita kardiovaskular. Nah, ini contoh senyawa diterpen. Ini ada senyawa fitol gitu ya pada klorofil daun. Kemudian ada senyawa taksol ini pada daun sirsak. Kemudian ada senyawa asam abitat dan agatat pada daun damar. Kemudian ada juga senyawa grayatoksin pada daun rhododendron ya. Nah, ini ya untuk jenis diterpen. Kemudian di sini ada triterpen. Kalau triterpen dia terdiri dari 6 rangkaian isoprena. Nah, fungsinya untuk triterpen ini biasanya untuk antiinflamasi ya, untuk mencegah peradangan. Nah, banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji gitu ya. Nah, contoh daripada senyawa triterpen ini ada beta amirin ya yang bisa kita temukan pada permukaan tomat gitu ya, ataupun senyawa alfa amirin gitu ya pada buah kopi. Nah, kita lanjutkan ada terpen yang selanjutnya adalah tetraterpena ya. Nah, tetraterpena ini terdiri dari 8 isoprena. Nah, biasanya fungsi fisiologisnya bisa sebagai antioksidan. Nah, contoh dari tetraterpena ini adalah beta karoten ya pada tanaman Capsicum annum gitu ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada politerpen. Nah, politerpen ini dia terdiri dari banyak isoprena, artinya lebih dari 8 isoprena. Nah, biasanya politerpen ini kita temukan pada tanaman karet, gitu ya. Jadi politerpen ini bisa disebut sebagai getah karet, ya, seperti itu. Nah, ini untuk terpenoid. Nah, selanjutnya kita masuk ke senyawa yang kedua adalah senyawa fenolik atau biasa kita kenal adalah polifenol. Nah, jadi senyawa fenolik atau polifenol adalah senyawa yang memiliki cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 gugus OH3 atau gugus fenol, gitu ya. Nah, untuk fenolik ini sama seperti terpenoid bisa ditemukan di bagian tumbuhan mana saja, gitu ya. Tapi terpenoid ini bisa banyak ditemukan di bagian daun, bunga, dan buah, gitu ya. Nah, kalau misalkan terpenoid ini dia bagus atau banyak hasil ekstraksinya ketika menggunakan pelarut organik, ya, tetapi untuk senyawa fenolik dia memiliki kelarutan dalam air, gitu ya. Nah, berarti untuk ekstraksinya, untuk senyawa fenolik ini, kita bisa menggunakan air, gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat di sini senyawa polifenol ini sangat banyak. Ada asam fenolat, gitu ya, ada flavonoid, ada tanin, dan ada stilbena. Dia asam fenolat juga berbagai jenisnya, ada asam hidroksibenzoat,
kemudian ada asam hidroksisinamat gitu ya. Nah, di sini flavonoid juga banyak ya, ada yang disebut flavonol, flavon, flavanon, anthocyanidin, adapun isoflavon. Nah, isoflavon ini yang sudah kita kenal familiar ya, ada di tempe ya, berfungsi sebagai antioksidan. Nah, di sini juga ada tanin dan ada stilbena. Nah, di sini ada fungsi daripada senyawa fenolik ya. Nah, ketika digunakan pada industri makanan dan minuman, nah, senyawa fenolik ini berperan dalam memberikan aroma yang khas pada produk makanan dan minuman, ya. Kemudian, senyawa fenolik ini juga bisa memberikan zat pewarna makanan dan minuman, gitu ya. Nah, karena kan tadi ada flavonoid ya. Nah, flavonoid ini biasanya dia memberikan senyawa berwarna gitu ya pada produk. Nah, kemudian di sini pada industri farmasi dan kesehatan, nah flavonoid ini berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, anti kanker, dan lain-lainnya. Juga bisa berfungsi sebagai anti malaria gitu ya, ataupun bisa sebagai obat demam. Nah, di sini juga senyawa fenolik bisa digunakan sebagai insektisida atau fungisida alami. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi senyawa fenolik ini dapat membentuk radikal fenoksi. Artinya senyawa fenolik ini dapat berikatan dengan radikal bebas ya, sehingga dan menghasilkan namanya ikatan yang stabil. Ya, jadi radikal bebas yang sudah berikatan dengan senyawa fenolik ini tidak bisa lepas ya, bisa diibaratkan seperti itu. Nah, jadi karena bisa membentuk radikal fenoksi, senyawa fenolik ini bisa digunakan sebagai antioksidan ya. Nah, kemudian manfaat lainnya, senyawa fenolik ini juga bisa berfungsi sebagai anti penuaan ya untuk produk kosmetik dan lain-lain. Ya, kemudian bisa sebagai analgesik ya untuk mengurangi rasa sakit ya atau inflamatori. Ya, kemudian di sini juga fungsi fisiologisnya untuk meningkatkan motilitas di usus ya atau pergerakan usus. Nah, jadi banyak ya fungsi daripada senyawa fenolik. Oke, selanjutnya senyawa yang ketiga, contoh dari senyawa fenolik tadi ya ada senyawa flavonoid. Nah, flavonoid ini banyak jenisnya ya, ada flavones, flavonol, flavonones, dan lain ini. Ini tergantung dari struktur kimia daripada penyusunnya. Nah, senyawa flavonoid ini adalah senyawa fenol yang paling banyak ditemukan di alam. Gitu ya. Nah, flavonoid ini tadi ya memberikan warna merah, ungu, biru, dan bisa sebagai zat pewarna. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada jenis flavonoid ya. Ada kalkon, flavan, flavonol, atau katekin ya yang ada di tanaman teh dan lain-lain. Nah, di sini contoh eh, polifenol yang kedua adalah steroid. Nah, steroid ini adalah molekul kompleks yang larut di dalam lemak, gitu ya. Nah, kalau tadi misalkan polifenol ini dia kelarutannya bagus di air, nah senyawa polifenol steroid ini dia adalah senyawa polifenol yang bisa larut dalam lemak, gitu ya. Nah, steroid ini banyak jenisnya, ada zosterol, ya, kemudian ada fitosterol dan ada mikosterol, gitu ya. Nah, kemudian jenis yang selanjutnya ada alkaloid, ya. Nah, alkaloid ini merupakan golongan senyawa metabolit sekunder yang bersifat basa, gitu ya, yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen. Nah, yang umumnya berada dalam gabungan sistem siklik, ya, atau strukturnya membentuk struktur cincin. Nah, alkaloid ini bisa disintesis dari asam amino seperti asam amino lisin, tirosin, ataupun triptofan. Nah, alkaloid ini juga sama ya seperti yang lainnya, ditemukan di daun, di bunga, di akar, di getah, di buah, ataupun di kulit dan biji. Nah, alkaloid ini ya secara alamiah dalam tumbuhan
dia berfungsi untuk melindungi dari serangga, ya, jadi sebagai insektisida alami. Nah, kemudian di sini bisa dilihat fungsi fisiologisnya. Nah, senyawa alkaloid adalah substansi yang relatif toksis yang bekerja terutama pada susunan saraf pusat. Jadi ada beberapa senyawa alkaloid yang bisa menyebabkan kecanduan gitu ya, karena memiliki fungsi ya untuk relatif toksik gitu ya untuk susunan saraf pusat. Nah, di sini juga ada efek farmakologis ya. Nah, contohnya analgesik dan narkotika ya. Nah, kenapa bisa narkotika tadi ya? Karena memiliki fungsi yang sedikit toksik untuk sistem saraf. Contoh senyawa alkaloid adalah morfin dan kodein. Nah, ada juga bisa menstimulasi sentral, contohnya kafein. Kemudian bisa menjadi anti asma, contohnya senyawa efedrin, sebagai antihipertensi, reserpin, dan lain-lain. Nah, di sini banyak jenis senyawa alkaloid ya, tergantung struktur yang dibentuknya. Nah, ini contoh ya, contoh rempah dan senyawa fitokimianya. Ada senyawa kunyit, dia mengandung kurkuminoid. Kurkuminoid ini salah satu polifenol, gitu ya. Nah, di sini kurkuminoid ini juga selain memberikan warna, dia berfungsi sebagai hipokolesterolemik ya, atau bisa menurunkan kolesterol dalam darah, gitu ya. Kemudian ada senyawa turmeron, para temulawak, gitu ya, dan banyak jenis senyawa fitokimia lainnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada jahe. Di sini juga jahe ada senyawa gingerol, sogalol, dan gingerol gitu ya. Ini juga termasuk ke dalam senyawa polifenol gitu ya. Nah, di sini juga banyak ada senyawa asam organik lain dan lain-lain. Nah, di sini ada pada pala ya, ada pinena gitu ya, termasuk terpenoid. Kemudian ada miristisin ya, ada saffrol, ada lignan dan lain-lain. Jadi setiap rempah ini memiliki senyawa fitokimia masing-masing gitu ya. Nah, kemudian di sini ada paprika. Di sini ada senyawanya itu jenis quercetin dan luteolin. Ini jenis flavonoid ya atau polifenol. Kemudian ada serai. Ini contoh senyawa fitokimianya ada isoorientin gitu ya. Ada orientin. Kemudian ada asam kafeik gitu ya. Ini untuk jenis serai. Nah, ini ada di lengkuas. Di lengkuas ada senyawa fenolik dan jenis flavonoid gitu ya. Ada juga steroid gitu ya, yang tadi larut dalam lemak dan ada saponin gitu ya. Nah, ini banyak ya jenis senyawa fitokimia yang ada pada lengkuas. Ini di bawang putih juga sama ya, senyawa fitokimianya ada alin, alisin, kelompok sulfida, dan sistein. Nah, ini di bawang merah juga ada quercetin ya. Nah, quercetin ini termasuk flavonoid ya, jenis flavonol. Oke, mungkin ini ya untuk materi terkait senyawa fitokimia yang ada dalam rempah dan bumbu.